Oke, selamat siang peserta pelatihan. Untuk hari ini, seperti biasa, sebelum kita memulai pelatihan hari ini, akan dibuka oleh peserta pelatihan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Silakan Pak Ketua, Pak Wahid, untuk membuka pelatihan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pelatihan semuanya, pada hari ini kita akan belajar dengan Ibu Sumihar selaku narasumber. Adapun judul pelatihan pada hari ini, pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita belajar, marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Sumihar diberikan waktu seluas-luasnya untuk memaparkan apa yang menjadi bahan pelatihan pada hari ini. Pada Bu Sumihar dipersilahkan. Terima kasih Pak Wahid ya. Sebelum kita memulai pelatihan materi kita pendidikan yang memerdekakan, saya mengingat ulang tentang kesepakatan kita. Nanti selama dalam pelatihan ini apa yang sudah kita sepakati, misalnya dalam memberi pendapat atau apa secara bergantian ya Bapak Ibu, supaya tidak ada saling masuk bersamaan gitu ya. Nah, untuk ini saya tampilkan dulu slide yang saya buat. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat Bu? Nah, terlihat. Ya, terlihat Bu. Silakan. Jadi untuk materi hari ini adalah pendidikan yang memerdekakan ya. Nah, pendidikan yang memerdekakan ini didasari atas filosofi. Bisa di mute itu Pak. Pendidikan yang memerdekakan ini didasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi inilah dasar filosofi sekolah penggerak memunculkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, pada slide saya berikutnya, ini saya akan melihatkan gambar. Silakan Bapak Ibu amati gambar ini. Kemudian apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa katakan berhubungan dengan judul materi kita hari ini, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau mengasih pengamatan terhadap dua gambar ini, kalau dikaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Bu Ellen, Bu. Oke, Bu Ellen. Baik Bu, dari gambar yang Ibu tampilkan, yang hubungannya dengan pendidikan yang memerdekakan, itu saya lebih ke yang gambar sebelah kanan, karena kalau di situ guru di situ lebih kepada dominan ya, dominan kepada siswa, sedangkan pendidikan yang memerdekakan itu adalah student centris atau siswa sebagai pusatnya Bu, begitu Bu. Ya. Oke, ada lagi Bapak untuk memberi pendapat pada dua gambar ini? Nah, saya Bu. Ya, silakan Pak. Saya Bu ya, kalau melihat dari kedua gambar itu, kayaknya yang gambar sebelah kiri ini ibunya mana? Marah-marah kayaknya itu, terlalu mengekang anaknya, sedangkan yang sebelah kanan anaknya bebas ya, belajar kreatif sesuka hati dengan sesama kawan kelompoknya. Ini itu Bu. Ya.
Oke, nah ini mungkin bisa nanti kita kaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan tadi yang berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, berdasarkan dari gambar itu tentunya kita bisa nanti mendivisikan atau memberi pendapat yaitu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan ya. Nah, karena itu saya silahkan untuk anggota atau peserta pelatihan kita boleh berdiskusi. Nah, yang mau kita diskusikan adalah apa pendapat Anda tentang pendidikan yang memerdekakan? Nah, waktu untuk diskusi ini saya berikan waktu 3 menit. Nanti setelah waktu 3 menit akan dipresentasikan apa hasil diskusinya. Boleh dibagi dalam kelompok-kelompoknya masing-masing. Silakan Bapak Ibu untuk diskusi dengan itu apa pendapat Anda tentang pendidikan yang memerdekakan? Ini kan direkam. Ya, boleh kasih pendapat yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu bisa berikan. Oke, saya rasa sudah ya waktunya ya. Silakan untuk kelompok boleh terserah tekniknya entah kelompok mana yang mau lebih dulu mempresentasikan pendapatnya. Mungkin Pak Baso atau Pak Wahidin, Bu. Ya, silakan. Boleh ditampilkan ya Pak Baso. Nanti kita akan lihat apa yang ditampilkan itu. Nanti kita lihat kalau udah ada kesamaan dengan yang lain nggak usah dituliskan lagi. Jadi semuanya nanti akan menyampaikan hasil pendapat tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya belum bikin konsepnya, Bu. Cuman menurut saya nih, Bu ya. Ya, saya belum sempat ketik nih, Bu. Mohon maaf. Ya. Nggak apa-apa kah, Bu? Saya jawab saja, Bu ya. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para peserta didik untuk mendapatkan kegiatan dan proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, serta kecepatan mengikuti kegiatan pembelajaran. Contoh seperti ini mungkin, Bu ya. Artinya kan ketika kita mengajar di kelas kan ini terdiri dari sekian banyak karakter. Nah, selama ini kita tidak memberikan kebebasan itu. Kenapa saya katakan bahwa kita biasanya menyelesaikan kegiatan itu betul-betul untuk mengejar materi, padahal kita tidak mau tahu dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sehingga menurut saya maksudnya pendidikan yang memerdekakan itu adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk lebih bereksplorasi, ya kan, untuk lebih mengeksplor dirinya dan kemampuannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Mungkin seperti itu barangkali, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baso. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Wahid.
Silakan Pak Wahyu. Baik Bu. Kalau menurut saya Bu ya, pendidikan yang memerdekakan itu, di mana anak-anak itu bisa belajar tanpa ada kekangan Bu. Jadi anak itu belajar bisa mengeluarkan ide-idenya, mencari sumber informasi, baik itu dari buku mata pelajaran ataupun menggunakan Google untuk men-share materi-materi itu tanpa harus materi yang cuman disampaikan oleh gurunya saja, tapi bisa mencari materi-materi lain untuk mendukung kegiatan belajar itu, Bu. Oke. Ibu Ellen bisa menambahkan pendapatnya? Baik Bu, saya share screen ya Bu ya, menambahkan saja dari Pak Wahidin. Ya. Terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat. Jadi yang saya pahami tentang pendidikan yang memerdekakan itu, yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Mohon maaf kalau ada salah penulisan ya Bu. Ya. 2, pendidikan yang mengutamakan kebutuhan anak atau karakteristik anak. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan berpikir, berinovasi bagi peserta didik. Itu yang saya pahami Bu. Terima kasih. Oke, mungkin kalau kita lihat dari pendapat Pak Baso dan Pak Wahid, sudah terlihat ada di pendapat Bu Ellen ya. Coba Bu Ellen itunya tadi, share-nya itu coba supaya saya ulang ya Bu ya. Terlihat Bu? Terlihat. Tadi menurut Pak Baso itu adalah yang pendidikan yang memerdekakan adalah memberi keluasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya. Kira-kira ini sudah ada termasuk di yang ini ya, mungkin nomor 3 ini bisa dimasukkan ke nomor 3 tidak ini? Coba Bapak Ibu. Bisa. Pak Baso tadi mengatakan bahwa kebebasan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada peserta didik. Ya. Bisa ya? Oke. Ya, kalau saya sesuai berkolerasi dengan nomor 3. Iya Pak Baso? Ya, nomor 3. Sesuai ya. Nomor 3 Bu. Nomor 3 ya. Nah kemudian yang tadi Pak Wahid mengatakan itu bahwa pendidikan yang memerdekakan tidak mengekang peserta didik. Itu bisa disamakan dengan yang mana ini untuk hasil pendapat dengan Bu Ellen? Kalau menurut saya masuk ke 1 Bu, peserta didik yang berpusat pada pendidikan berpusat. Oh ya, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa mengumpulkan informasi yang mengenai pelajaran yang dipelajari itu Bu. Iya. Oke, jadi pada dasarnya pendidikan yang memerdekakan ini bisa kita katakan sebagai pendidikan yang berpusat pada peserta didik, kemudian juga pendidikan yang mengutamakan kebutuhan anak, karakteristik anak, dan yang ketiga adalah kebebasan berpikir, berinovasi bagi peserta didik. Jadi kalau kita lihat tadi kita hubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu yang mengatakan tadi kita lihat kembali ini. Ini ya, kita lihat kembali. Ya. Bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuh budi pekerti dan badan anak, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi mungkin yang tadi hasil diskusi kita
sudah terdapat pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, untuk materi hari ini bisa kita katakan bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan ya secara menyeluruh lahir dan batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Itu mungkin. Yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan mengolah rasa, hati, raga, dan karsa yang seimbang. Kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi untuk yang kita ambil kesimpulan kita pada pelatihan hari ini, kira-kira Bapak Ibu? Untuk pendidikan yang memerdekakan, apakah ada bisa kita tambahkan lagi dari hasil diskusi kita? Kalau Kalau dari mau saya tanya, Bu. cukup, Bu. Ya boleh, silakan. Silakan. Kalau tanya boleh enggak, Bu? Boleh. Nah, gini Bu ya, di sini kan materinya pendidikan yang memerdekakan. Nah, khawatirnya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang kita adakan di sekolah, karena anak itu diberikan kebebasan, berikan kemerdekaan, nanti kira-kira melonjak ada anak ini Bu, terhadap guru maksud saya. Jadi gimana mengantisipasi itu Bu, supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Wahid. Saya lemparkan kembali kepada peserta. Katanya karena tadi adalah pendidikan yang memerdekakan, apakah ini nanti tidak membuat anak istilahnya tidak sopan ya, tidak ada etika terhadap guru karena prinsip tadi memerdekakan. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu? Ini dari pertanyaan Pak Wahid. Silakan Bapak Ibu. Bu Ellen, Bu. Mungkin Bu Ellen bisa kasih pendapat. Saya ulang ya, tadi Pak Wahid mengatakan bahwa pendidikan yang memerdekakan dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan bahwa anak itu tidak ada etika ya ke guru. Bagaimana menurut Bu Ellen? Menurut saya begini Bu, dalam hubungan kita atau proses belajar mengajar kita dengan siswa di kelas, ada juga yang perlu kita perhatikan adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada anak. Jadi, saya rasa sebagai guru tidak perlu merasa ingin sangat dihormati atau bisa dibilang gila hormat. Jadi lebih baik kita mengerti bahwa memang posisi anak, bagaimana karakter anak, bagaimana sehingga kita juga bisa mendekatkan diri ke mereka sehingga mereka pun mau untuk mendekat ke kita tanpa harus ada kata tidak sopan atau apa, dan kita pun bisa menegurnya dengan hal-hal yang baik, dengan kalimat yang baik begitu. Jadi tidak perlu ada kata menyuruh atau menyalahkan. Nah, biasanya kan kalau guru-guru itu lebih cenderung menyalahkan siswa gitu, tanpa berusaha untuk mendekatkan diri kepada siswa dan memahami karakter siswanya bagaimana. Kalau misalkan kita juga bisa mendekatkan diri kepada siswa, maka kita juga akan lebih mudah untuk bisa mengarahkannya, mensupportnya seperti itu Bu. Jadi tidak perlu ada rasa khawatir seperti itu kalau menurut saya. Oke, Pak Wahid, ada Pak Baso mau pendapat dari Bu Ellen? Ya, mungkin saya tambah barangkali Bu ya. Mungkin begini barangkali Pak Wahid dan teman-teman yang lain, kita kembali memperjelas bahwa yang disebut dengan merdeka belajar adalah pendidikan yang berpusat pada siswa, yang kemudian bertujuan untuk mengeksplor segala kemampuan yang dimiliki oleh siswa berdasarkan karakter yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Bu Ellen tadi. Nah, ini kita tidak berbicara tentang bagaimana sifat anak-anak. Saya rasa tidak akan terjadi karena yang kita eksplor ini adalah kemampuan belajar. Tuh. Nah, saya yakin itu hal tersebut tidak akan terjadi karena walaupun mungkin merdeka maksudnya di sini bukan berarti bahwa kita memberikan sepenuh kebebasan yang tidak terbatas, tidak begitu.
Jadi kemerdekaan yang dimaksud ini adalah kemerdekaan untuk mengeksplor apa yang dimiliki yang selama ini terkumpul oleh sebuah sistem diberikan keluasan. Kan berarti karakter dan sifatnya juga merdeka, ya seolah-olah jadi hebat dari gurunya, tidak begitu. Seperti itu. Nah, yang kedua harus diingat bahwa kemerdekaan belajar ini pun didasari oleh apa? Didasari oleh karakteristik profil pelajar Pancasila. Nah, di situ juga harus kita menjadi dasar bahwa hal ini tidak akan menyebabkan, saya rasa, adanya rasa mungkin lebih atau melonjak, dan seperti dikatakan Pak Wahid, ketika anak dikatakan mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ini distresi, kemerdekaan belajar distresi proses pencapaian pembelajaran yang betul-betul diberikan kemampuan kebebasan untuk mengeksplor, gitu loh. Jadi tanda kutipnya sebenarnya dalam kegiatan itu bukan di luar dari konteks belajar mengajar itu, itu barangkali Bu Sumihar. Dan kedua juga saya sepakat dengan Bu Ellen tadi, cuman mungkin harus kita memperlihatkan batasan-batasan bahwa pendekatan yang dilakukan memang adalah pendekatan humanis yang mengangkat bahwa mereka adalah memang juga manusia yang harus diperlukan. Kadang kalau kita mencoba untuk melakukan itu, nanti akan menjadi sebuah bahasa konotasi barangkali yang ini akan dimanfaatkan. Seperti itu barangkali Ibu. Terima kasih banyak tambahannya. Bagaimana Pak Wahid? Oke, terima kasih Bu, sudah jelas. Oke, jadi intinya itu yang memerdekakan itu adalah kemampuan anak itu, dan kita perlu adanya pendekatan terhadap anak ya. Karena waktu kita berapa untuk hari ini Pak Wahid untuk pelatihan Bu, ini? saya boleh tanya enggak nih Bu? Satu pertanyaan boleh? Boleh. 2 jam pelajaran Bu. Ya, oke. Mungkin masih bisa satu lagi nanti kita tanggapi. Karena waktu sudah akan ini habis, tapi silakan Pak Baso. Tapi enggak jadi deh boleh. Nah, kenapa Pak? Oke, ini nggak jadi. Oh ini. Apa ini dirasakan? Silakan Pak Baso. Silakan Pak Baso. Sebenarnya gini, sederhana saja Bu. Menurut Ibu nih ya, dengan teman-teman yang lain, saya kemarin masih bingung sebenarnya pada benang merahnya ya yang disebut kontes Merdeka Belajar. Dibandingkan dengan K13, menurut Ibu, ini apakah tidak sama dengan Merdeka Belajar yang di SP-nya? Karena kan selama ini kita juga memberikan kebebasan kok kepada siswa melalui kerangka pembelajaran yang kita susun. Di situ kan ada forum diskusi, ya kan? Apakah itu tidak menjadi sesuatu yang merdeka di kurikulum 2013 itu? Kira-kira menjadi substansi perbedaannya di Merdeka Belajar antara 2013 dengan SP yang mana sih? Ya, itu mungkin Bu. Terima kasih. Mari kita diskusikan lah maksud saya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ini yang menjadi pertanyaan dari Pak Baso itu di mana sih perbedaan Merdeka Belajar pada kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum sebelumnya? Mungkin itu ya Pak Baso ya? Iya. Enggak, khususnya kalau kita berbicara tentang Merdeka Belajar. Kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, yang menjadi benang merah Merdeka Belajar di SP ini, di sekolah penggerak ini dibandingkan Merdeka Belajar dengan yang sebelumnya, apakah 2013 itu memang tidak ada yang disebut dengan kebebasan untuk berkreasi gitu. Padahal kan mereka kemarin kan ada diskusi, kemudian ada forum bicara dan sebagainya, yang guru kan memberikan kesempatan. Ya mungkin begitu Bu. Terima kasih. Ya silakan Bapak, gimana? Ada yang bisa? Kalau menurut saya Pak Baso ya, sekedar pendapat ini, kalaupun misalnya pendapatnya kurang pas, boleh dikritisi Bapak Ibu ya dengan yang lain. Jadi kalau saya lihat di kurikulum K13, kalau lihat dari materinya, biasanya kan materi yang kita sampaikan dengan anak itu melalui slide. Jadi anak itu memperhatikan ke slide itu atau ke dalam PowerPoint itu, membaca ataupun memahami, nah itu ya. Sedangkan kalau yang di kurikulum Merdeka Belajar ini ya, program sekolah penggerak ini, anak itu diberi kebebasan untuk mencari materi, bukan cuma melihat atau membaca atau memahami. Jadi lebih luas menurut saya. Itu sekedar pendapat saya Bapak Ibu ya. Kalaupun misalnya ada yang kurang sependapat, silakan. Terima kasih. Ada lagi yang bisa memberi pendapatnya? Mungkin kalau menurut saya Bu,
dengan K13 itu kan kurikulum baru itu dibentuk untuk mengembangkan ya Bu ya dari yang sudah ada. Jadi kalau dibilang sama atau tidak sama sepertinya itu bukan esensinya. Jadi lebih baiknya gitu kurikulum itu memang selalu berubah gitu supaya pendidikan kita juga lebih maju ke arah yang lebih baik. Jadi selalu dinamis gitu Bu dengan perkembangan zaman yang sekarang. Begitu Bu. Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Baso? Iya, oke. Iya Pak Baso gimana jadinya? Jadi sebenarnya ada pengembangan untuk di sini ya. Berarti sebenarnya maksudnya mungkin bahwa perubahan ini melibatkan siswa itu secara menyeluruh ya, lahir dan batin berdasarkan kodratnya ya mungkin ya Bu ya. Jadi ini ada keseimbangan antara budi pekerti yang terdiri dari mungkin cipta, rasa, karsa, itu mungkin yang dimaksudkan di sini ya Bapak Ibu pengembangannya. Bagaimana? Iya Bu. Pak Baso gimana tadi? Oke. Karena waktunya akan hampir selesai, jadi saya rasa saya cukupkan di sini bahwa bisa kita katakan bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh lahir dan batin berdasarkan kodrat dari setiap individu. Saya rasa untuk pelatihan kita hari ini, tapi sebelum ditutup, Bapak Ibu jangan lupa mengerjakan kegiatan di modul kita untuk diselesaikan tugas-tugas modul kita pada hari ini. Pak Wahid, silakan Pak Wahid untuk menutup pelatihan kita hari ini, silakan. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pelatihan yang sudah kita laksanakan mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dengan berakhirnya penyampaian materi dari Bu Sumiar tadi, berakhir juga untuk kegiatan hari ini. Untuk itu, untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sampai ketemu besok. Iya.